Hal baru apa? Proses pengerjaan skripsi oleh mahasiswa yang tidak dikerjakan sendiri, yang tidak. Semangat pagi Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini kita akan berbicara soal skripsi. Skripsi ini satu kata yang semakin menarik diperbincangkan, terlebih ketika dimunculkan bahwa ada opsi lain dalam tugas akhir. Ya, artinya di sini tidak wajib skripsi. Tapi sebelum membincangkan skripsi dari perspektif dosen Blangkon, saya mengajak teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan skripsi ini menjadi satu bahasan karena minta ada teman-teman ke WA, ke medsos saya untuk membahas skripsi. Bagaimana sih pandangan atau perspektif dosen Blangkon tentang skripsi? Ya. Baik, skripsi ini sebetulnya kan selama ini dipahami sebagai satu wujud tugas akhir, ya, khususnya untuk mahasiswa S1. Ya, hakikat dari skripsi ini sebetulnya adalah seluruh rangkaian selama perkuliahan di bangku perguruan tinggi menjadi bukti akademis, ilmiah, ya, yang diverifikasi atau validasi setelah mendapatkan pembimbingan, ya, pembimbingan oleh pembimbing satu, dospen 1, dospen 2, dan nanti verifikasi oleh penguji atau dosen penguji. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun, namanya skripsi. Dalam perjalanan bertahun-tahun ini, skripsi ini dalam perjalanannya bukan sekedar menjadi ajang uji ilmiah pemikiran mahasiswa S1, tetapi juga ada ajang, mohon maaf ini, ajang ekonomis. Mengapa dikatakan ajang ekonomis? Karena di sana terjadi sebuah simbiosis mutualisme. Siapa antara mahasiswa dan pihak cetak dan pembuat skripsi. Sangat mungkin dan memang ada yang membuatkan, entah siapapun orangnya, saya tidak menyebutkan, tetapi ada pihak. Pertanyaannya pihak internal atau eksternal, silakan dicek. Ada. Ya, selain ajang uji ilmiah, tetapi juga ternyata ada uji ekonomis, dan ini uangnya besar.
Ya minimal satu anak 3 juta minim lah. Nah, maksimalnya disesuaikan. Ya ini dua ajang uji ilmiah dan uji ekonomis dari skripsi. Sehingga apa yang terjadi ketika kita menyoalkan tentang ajang ekonomis? Kita lihat di lapangan, mahasiswa ada yang bisa, ada yang nol. Bisa artinya ketika mahasiswa diberi pertanyaan terkait dengan skripsinya masih bisa berbunyi, menjelaskan latar belakangnya apa, ya, temuannya apa, permasalahannya apa, teorinya siapa, pembahasannya bagaimana, hal baru apa dari skripsi bisa. Tetapi ketika mahasiswa yang termasuk dalam ajang ekonomis, yang ekstrimnya, paling ekstrim, diam saja. Ya, dengan berbagai macam statement yang sebetulnya antara skripsi sekian puluh, sekian halaman dikorelasikan dengan kemampuan dia menjelaskan, tidak mampu. Itu tentang skripsi, fenomenanya begitu. Belum lagi dari skripsi ini, ya bahasanya tidak sesuai. Ya kalau ngomong tidak sesuai artinya kompetensi. Sekarang bagaimana kok bisa lulus? Nah ini kok bisa lulus? Ya kan? Bagaimana SOP-nya? Bagaimana standar operasional prosedur sehingga sampai lulus? Sehingga kok bisa sampai lulus sementara dia nol? Maka dampaknya adalah bagaimana sekarang munculnya pengangguran, ya kan? Intelektual. Ketemulah di sini. Pengangguran intelektual bukan hanya sekedar lapangan pekerjaan, tetapi sejauh mana skripsi ini dikerjakan. Jadi kalau berbicara tentang pengangguran intelektual, selama ini yang dipahami adalah peluang pekerjaan yang semakin sempit. Di framing seperti itu, sehingga terkesan bahwa lulusannya sudah siap, lapangan pekerjaannya sedikit. Ternyata kalau sudah berbicara seperti ini, ketemulah sekarang. Ternyata bukan hanya faktor lapangan pekerjaan yang sempit, tapi juga dari kualitas proses pengerjaan skripsi oleh mahasiswa yang tidak dikerjakan sendiri, yang tidak dipikirkan sendiri. Oke, dibantu, oke. Tetapi sampai sejauh mana proses membantunya, sejauh mana tingkat kedalaman pemahaman mahasiswa, sejauh mana keautentikan kualitas mahasiswa. Saya hanya mengajak berpikir perspektif dosen Blangkon tentang skripsi yang sedang hangat. Selanjutnya terserah Anda masing-masing mau diposisikan seperti apa kupasan dari perspektif dosen Blangkon. Semoga bermanfaat. Saya mengajak teman-teman, jika ingin dosen Blangkon Channel membahas satu tema, silahkan ketik di kolom komentar atau di WA saya atau di medsos. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan share. Salam Pancasila.